Baiklah, selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Glenn dan teman-teman semua atas waktunya. Saya akan langsung memperkenalkan anggota kelompok saya dari kelompok 7, yaitu ada Dina Dwi, Arya Noviasi, Ego, Melkisedek, Mulia, Resti, Natalia, Ripka, Tiko, dan Tiara Yulestari. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi tentang siklus konversi. Pengertian siklus konversi. Siklus konversi merupakan siklus yang memproses bahan baku dan suplai menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Dalam siklus konversi, sistem akuntansi mencatat satu kejadian, yaitu konsumsi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual. Sistem akuntansi dalam siklus konversi. Jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan jasa, sistem akuntansinya, sistem pengajian, sistem akuntansi biaya. Yang kedua, perusahaan dagang, sistem pengajian, sistem persediaan. Dan yang ketiga, perusahaan manufaktur, sistem pengajian, sistem persediaan, sistem akuntansi biaya. Baik, selanjutnya adalah sistem aplikasi dalam siklus konversi. Yang pertama ada sistem penggajian, yang kedua ada sistem persediaan, dan yang ketiga ada produksi atau akuntansi biaya. Lalu, selanjutnya transaksi dan dokumen dalam siklus konversi. Yang pertama ada jenis transaksi pembelian barang, yang kedua penjualan barang, yang ketiga ada transfer bahan baku, tenaga kerja, dan overhead ke pasar produksi, dan yang keempat ada transfer barang dalam proses ke produk jadi, dan jenis yang terakhir ada penggajian. Selanjutnya ada sistem persediaan. Sistem persediaan merupakan sebuah sistem yang memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer apabila jenis barang tertentu memerlukan penambahan. Pada perusahaan manufaktur, sistem persediaan mengendalikan tingkat bahan baku dan produk jadi. Sedangkan pada perusahaan dagang, sistem persediaan digunakan untuk menjamin tersedianya barang dagang untuk dijual. Selanjutnya ada pembelian barang. Dalam pembelian barang ada dua metode. Yang pertama, metode periodik dan metode perpetual. Pada metode periodik, perusahaan tidak melakukan pencatatan tiap mutasi barang. Persediaan awal dan akhir ditentukan dengan stock of name atau menghitung fisik. Jurnal pembeliannya, pembelian pada hutang atau kas. Yang kedua ada metode perpetual. Perusahaan mencatat setiap mutasi barang sehingga posisi persediaan dapat diketahui setiap saat. Jurnal pembeliannya, persediaan barang dagang pada hutang atau kas. Baik, selanjutnya ada penjualan barang. Jika perusahaan menggunakan metode periodik, maka jurnalnya kas atau piutang pada debit dan penjualan kredit. Nah, jika perusahaan menggunakan metode perpetual, maka perusahaan akan mendebit akun kas atau piutang dan akan mengkredit akun penjualan. Yang kedua, perusahaan akan mendebit akun harga pokok penjualan dan akan mengkredit persediaan barang. Selanjutnya laporan persediaan
Ya, materi selanjutnya catatan akuntansi dalam sistem manual. 1. Rekening persediaan. 2. Rekening pembantu kartu persediaan. Selanjutnya dalam sistem komputerisasi. 1. File induk persediaan. 2. File transaksi. Materi selanjutnya pengendalian aplikasi dalam sistem persediaan. Terdapat dalam gambar yang telah diterangkan jenis pengendalian dan prosedur pengendalian. 1. Input, uji kelengkapan verifikasi nomor dan kuantitas pada LPB dan verifikasi data nomor kuantitas dan nomor rekening pada permintaan bahan baku. Uji validasi nomor barang ada dalam file induk persediaan. Pemrosesan perhitungan data debit persediaan sama dengan LPB dan kredit bukti permintaan bahan baku. Output verifikasi dari laporan kontrol bahwa seluruh transaksi telah diproses. Materi selanjutnya yaitu sistem produksi. Sistem produksi mencakup serangkaian aktivitas bisnis dari kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Aktivitas dalam sistem produksi terdiri dari yang pertama yaitu perancangan produk atau produk design, yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga ada kegiatan produksi, yang keempat ada akuntansi biaya. Selanjutnya yang pertama yaitu perancangan produk. Perancangan produk merupakan tahap awal dari sistem produksi. Tujuannya untuk merancang sebuah produk yang memenuhi keinginan konsumen dalam hal kualitas, lama pengerjaan dan biaya produksi yang rendah. Dokumen yang dihasilkan yang pertama yaitu daftar kebutuhan bahan atau spesifikasi, kode, nama, dan kuantitas. Yang kedua, daftar kegiatan atau tenaga kerja dan mesin yang digunakan. Yang kedua adalah perencanaan dan penjadwalan produksi. Tujuannya adalah agar produksi dilakukan seefisien mungkin untuk memenuhi pesanan tanpa menghasilkan jumlah produk yang berlebihan. Dalam perencanaan produksi ada dua metode. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manufaktur dan yang kedua adalah sistem manufaktur just in time atau JIT. Dokumen yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu jadwal produksi dan order produksi. Jadwal produksi adalah dokumen ini menetapkan jumlah produk yang harus dibuat dalam satu proses produksi dan waktu pelaksanaan. Yang kedua adalah order produksi, merupakan perintah untuk membuat sejumlah produk sesuai dengan spesifikasi yang diterima. Isinya berupa daftar kegiatan, kuantitas yang akan diproduksi. Sistem akuntansi biaya memiliki tujuan yang pertama menghasilkan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja kegiatan produksi. Yang kedua, menghasilkan informasi biaya yang akurat agar dapat digunakan sebagai dasar penentuan harga dan komposisi produk. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan HPP. Sistem akuntansi biaya. 1. Sistem penentuan harga pokok pesanan. Sistem ini membebankan biaya kelompok produksi tertentu, misalnya pesanan. Barang yang dihasilkan heterogen. Yang kedua, sistem penentuan harga pokok proses. Sistem ini membebankan biaya ke setiap proses, kemudian menghitung biaya rata-rata per unit barang yang dihasilkan sama atau sejenis. Laporan yang dihasilkan. Yang pertama, laporan kontrol. Laporan ini untuk meringkas bahan baku dan tenaga kerja ke proses produksi. Yang kedua, laporan harga pokok produksi. Laporan yang menyajikan harga pokok total dan per unit produk. Jadi sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan? Silakan komen di bawah.